Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuardina Dava dengan NIM 2778868 akan mempresentasikan hasil esai yang saya buat, yaitu mengenai pembelajaran daring di Indonesia. Sejak penyebaran pandemi yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya adalah pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan untuk belajar dari rumah masing-masing. WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa sebagai bentuk usaha untuk mencegah penyebaran virus corona, salah satunya dengan cara social distancing, yaitu jaga jarak antara manusia dengan manusia yang lain minimal 1 meter, sehingga pembelajaran dilakukan di rumah agar tidak terjadi kontak fisik dan meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali sektor kehidupan yang terpengaruh. Salah satunya yaitu dunia pendidikan, seperti yang sudah disampaikan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yang di dalamnya berisi tentang pembatalan ujian nasional pada tahun 2020 dan pelaksanaan pendidikan daring bagi setiap jenjang pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi pada masa darurat COVID-19. Tanggapan saya tentang pembelajaran daring ini adalah, kalau membicarakan pembelajaran daring, banyak sekali hal yang bisa dibahas. Namun yang dirasakan langsung oleh saya jika dilihat dari sisi keefektifan belajar dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung, atau pembelajaran daring ini sangat kurang efektif. Namun dibalik itu, jika dilihat dari kondisi sekarang ini, justru pembelajaran daring merupakan langkah efektif yang dilakukan pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 sekaligus mempertahankan proses pendidikan agar tetap berlangsung. Kelebihan pembelajaran daring di masa pandemi menurut saya yaitu pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, persiapan lebih simpel dibanding offline, banyak pengetahuan yang bisa kita dapat jika memang kita bisa memanfaatkan keadaan sekarang ini. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang paham akan materi yang disampaikan, kurangnya instruksi dengan pengajar, dan keterbatasannya akses internet. Pembelajaran daring yang dilakukan pemerintah untuk menyiasati agar pendidikan tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata masih kurang efektif. Ini terbukti dengan tanggapan para mahasiswa mengenai pembelajaran daring. Mereka mengeluhkan bahwa dari sisi penyampaian, pengajar kurang dapat dipahami oleh para mahasiswa tersebut, yang ini merupakan kemunduran pendidikan di Indonesia. Dari sisi penyampaian materi oleh pengajar, yang sebelumnya pada pembelajaran luring di kelas mahasiswa lebih mudah memahami, namun pada pembelajaran daring mahasiswa kurang dapat memahami apa yang disampaikan pengajar karena adanya beberapa gangguan teknis ataupun pengajar yang belum dapat menyampaikan materi secara maksimal pada pembelajaran daring. Selain itu, pembelajaran daring juga mengalami kemajuan pendidikan dari sisi penggunaan media ajar dari ilmu teknologi sebagai penunjang yang sangat penting dan pembelajaran daring. Para mahasiswa dan pengajar yang sebelumnya bisa dibilang gagap ke teknologi dipaksa harus melek teknologi. Dengan seperti itu, para mahasiswa serta pengajar mau tidak mau harus mempelajari ilmu teknologi untuk menunjang pembelajaran daring.